Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita patut bersyukur atas segala kebaikan, anugerah, dan penyertaan Tuhan yang masih tetap nyata bagi kehidupan kita hingga pada saat ini. Jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu peristiwa terbesar dan yang belum pernah terjadi, yaitu peristiwa di mana orang yang sudah mati bangkit kembali, orang yang sudah dikuburkan selama 3 hari hidup kembali. Peristiwa ini melawan hukum fisika, melawan hukum alam, dan melawan hukum-hukum yang ada. Bahkan peristiwa ini merupakan melawan hukum dan kuasa dosa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan di dalam kehidupan, tentu kebangkitan Kristus menjadi hal yang menakjubkan. Tapi bukan karena kebangkitannya itu yang paling mengherankan, justru yang paling mengherankan oleh karena kebangkitannya dunia. Sekali lagi, dunia yang penuh dengan kekotoran, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang terselubung oleh karena ketidakbenaran, lewat kebangkitan Yesus Kristus, maka semuanya selubung-selubung yang diakibatkan oleh dosa tersingkap atau dihancurkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Allah memberikan sebuah janji yang begitu luar biasa kepada umat Tuhan, yaitu umat Israel, yang pada saat itu mereka masih di dalam pembuangan, di dalam penderitaan, di dalam penindasan. Maka sebuah kabar sukacita disampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Dikatakan dalam perikop kita ini, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar,
masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Sebuah janji Tuhan katakan kepada mereka bahwa gunung Sion yang pada saat itu sudah dihancurkan, tempat orang-orang Israel untuk menyembah Tuhan itu dihancurkan. Tapi Allah memberikan sebuah janji kepada mereka bahwa di gunung itu mereka akan merasakan pertolongan Tuhan. Mereka akan merasakan sukacita. Bahkan mereka akan bersama-sama, tidak hanya bangsa itu, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Mereka akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu akan nyata di gunung Sion. Yang mana pada saat itu Bapak Ibu diyakini oleh orang Israel bahwa gunung Sion itu, Yerusalem kalau sekarang itu dikatakan tempat Allah yang Maha Kudus. Tapi pada saat itu diluluhlantahkan oleh penjajah. Tapi semuanya itu karena ketidaktaatan bangsa itu. Namun walaupun demikian Allah katakan, Allah berjanji. Maka Allah akan memberikan berkat kepada mereka. Allah akan menjamu mereka. Artinya Allah akan mengangkat kehidupan mereka. Allah akan memulihkan kehidupan bangsa itu kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kain perkabungan akan Tuhan selubungkan, akan Tuhan bukakan. Yang artinya sebuah kepastian, sebuah kabar sukacita telah Allah berikan kepada bangsa itu. Bahwa tangisan, kepiluhan, penderitaan yang selama ini mereka alami, yang selama ini mereka rasakan, Tuhan akan angkatkan semuanya itu. Selubung-selubung yang membuat mereka menderita. Selubung-selubung gambaran daripada penindasan. Tuhan katakan Tuhan akan singkapkan. Artinya kehidupan mereka, tangisan mereka akan Tuhan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Maka dikatakan Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Maut, perkabungan, penderitaan tidak akan lagi menjadi bagian daripada umat itu. Tetapi justru Allah katakan bahwa mereka nantinya akan bersukacita karena keselamatan. Mereka nantinya akan bersorak-sorai di dalam sukacita karena pertolongan Tuhan. Yang mana hanya karena kebaikan dan kasih Tuhanlah yang bisa membuat bangsa itu merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita, di dalam Paskah ini dikatakan sebuah tema yang menarik, bersukacita karena keselamatan. Lalu apa yang harus kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang harus kita tarik di dalam kehidupan kita dalam momen Paskah yang pastinya menjadi momen sukacita bagi kita? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau melihat juga di mana Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat kematiannya, bahkan disempurnakan yaitu lewat kebangkitannya. Maka kebangkitan Yesus menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita bahwa selubung yang selama ini selubung menyelubungi kita adalah dosa. Yang selama ini yang menyelimuti kehidupan kita adalah kejahatan. Yang selama ini yang mengendalikan mungkin kehidupan kita adalah pelanggaran-pelanggaran yang membuat kita berdosa. Tapi lewat kebangkitan Yesus, kuasa dosa yang menyelubungi kita dihancurkan. Sebagaimana tabir Allah terpecah terbelah dua. Maka dosa itu juga lewat Yesus Kristus kita diselamatkan. Lewat kebangkitannya kita merasakan sukacita. Maka selama ini yang menutupi kita,
tidak melihat kebenaran, akhirnya diungkapkan. Kita akhirnya melihat kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita pahami di dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak selubung-selubung. Mungkin selubung-selubung itu penderitaan, mungkin selubung-selubung itu pergumulan, mungkin selubung-selubung itu kegagalan demi kegagalan yang mungkin saja senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakinkan, kita harus imani di dalam kehidupan bahwa hambatan-hambatan yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang membuat kita susah untuk melihat kebenaran, tapi di dalam Yesus Kristus semuanya itu telah diselesaikan, telah ditaklukkan. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu, kita sudah disucikan, dimurnikan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Maka orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus pasti bersuka cita toh. Pasti bergembira, pasti bersorak-sorai. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Sama seperti orang Israel. Mereka menerima keselamatan itu dari Tuhan, walaupun melalui perantaraan bangsa-bangsa lain. Tapi keselamatan yang kita terima jauh lebih indah. Karena Allah di dalam Yesus Kristus yang langsung tanpa perantaraan yang lain. Tanpa kerajaan Asyur lagi. Tapi lewat Yesus Kristus itu sendiri. Maka kehidupan kita dipulihkan. Maka Bapak Ibu, kita harus bersuka cita. Apa yang harus kita lakukan di dalam sukacita kita? Yang harus kita lakukan di dalam sukacita kita, kita jangan lagi melakukan dosa dalam kehidupan. Orang yang bersuka cita oleh karena keselamatan yang dia terima, dia enggan atau dia tidak akan atau dia pasti, ini pasti Bapak Ibu, pasti tidak lagi melakukan dosa. Mari kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Bapak Ibu, mungkin kita selama ini masih sering melakukan dosa. Kita merayakan Paskah, baru setelah perayaan Paskah selesai, kembali lagi kita berdosa, kembali lagi kita mengototoi, kembali lagi kita menipu, kembali lagi kita melakukan kejahatan, kembali lagi kita melakukan hal yang tidak benar. Kalau semua itu kita lakukan, berarti sia-sialah keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah bisa bersuka cita. Tapi kita yakinkan diri kita. Sukacita kita itu bukan sukacita teoritis. Tapi sukacita fakta dan realita. Maka karena fakta-fakta dan realitanya kita sudah diselamatkan, maka itu harus kita lakukan. Kita harus bersukacita dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pemuda. Ketika dia jatuh miskin, pendidikannya juga pas-pasan. Namanya Simon. Maka dia melamar pekerjaan kemana-mana. Tapi dia tidak mendapatkan pekerjaan. Dia merantau. Di perantauan juga karena orang tuanya di kampung juga miskin. Di perantauan juga dia melakukan mencari pekerjaan. Tapi tak kunjung diterima. Suatu ketika dia sudah sangat lapar. Dia melihat ada bungkusan makanan di pinggir jalan. Dia tidak menyadari yang bungkusan makanan itu ada yang punya. Maka karena kelaparannya yang sudah menyiksa, akhirnya Simon mengambil makanan itu, mengambil roti yang ada dalam bungkusan itu, memakannya, lahapnya. Namun ketika dia sedang memakannya, yang punya bungkusan makanan itu melihat, langsung menginterogasi, menangkap Simon, melaporkannya ke pihak berwajib. Simon katakan, aku akan menggantinya
dengan aku mau bekerja di rumahmu tanpa dibayar untuk mengganti makanan itu. Tapi si orang kaya itu tidak mau mendengarkan Simon. Simon akhirnya dibawa dan dilaporkan ke polisi. Di kantor polisi, Simon diinterogasi dan Simon mengakuinya. Polisi mencoba mencari fakta-fakta tentang kehidupan Simon. Nah, ketika polisi mengetahui fakta-fakta tentang kehidupan Simon, 1 minggu setelah Simon di penjara, dia dilepaskan polisi. Dia terkejut. Dia katakan, kenapa saya dilepaskan? Saya bersalah. Saya memang mencuri. Tapi polisi katakan, memang kau bersalah dan mencuri. Tapi engkau kami lepaskan tanpa ada yang menjaminmu. Engkau kami lepaskan tanpa meminta apa-apa daripadamu. Yang kami minta adalah bahwa engkau tidak lagi melakukan hal yang sama. Berlakulah engkau benar. Jangan lagi mencuri. Kami yakin kalau engkau jujur, Tuhan akan menolongmu. Nah, oleh karena itu Simon bersukacita. Akhirnya dia terus bersukacita, dia rajin bergereja. Dan ketika dia bergereja, dia dipakai oleh pihak gereja menjadi pembersih gereja. Sukacita Simon semakin luar biasa. Dia makin memampatkan hidupnya ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya orang tersebut latihan musik gereja dan bermain musik di gereja, dan akhirnya memimpin lagu puji-pujian di gereja. Nama kami samarkan, tapi orangnya ada. Dan ini cerita realita yang sesungguhnya. Apa yang mau kami katakan di dalam cerita ini, Bapak Ibu, bahwa sama seperti Yesus yang telah menyelamatkan kita oleh karena keberdosaan kita, maka kita dituntun untuk mempersembahkan hidup kita sebagai rasa syukur, sebagai sukacita kita untuk melakukan hal yang benar. Seperti si Simon tadi. Sekarang dia menjadi pemain salah satu musik di gereja yang ada di Jakarta, salah satu gereja kesukuan. Saya melihat cerita dari dia. Dia katakan, aku memang miskin secara kehidupan, tapi Tuhan memulihkanku. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Kita dilepaskan, kita diselamatkan. Pergunakan hidupmu untuk lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, menebus kami. Terima kasih untuk keselamatan itu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa semakin bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.